Jenis usaha terdiri dari A. Usaha berbadan hukum, antara lain perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. B. Usaha bukan berbadan hukum, antara lain usaha perorangan, persekutuan komanditas, CV, firma, dan lain-lain. 1. Izin usaha mikro dan kecil atau IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil: A. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. B. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. C. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. D. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah, dan atau lembaga lainnya. Pelaku usaha mikro dan kecil bisa mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut: A. Kartu tanda penduduk. B. Kartu keluarga. C. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. D. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha. E. Mengisi formulir yang telah disediakan. Online Single Submission atau OSS yang diluncurkan pemerintah. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tersebut memudahkan proses perizinan terintegrasi dari daerah ke pusat dan tidak perlu memakan waktu yang lama. Sistem berupa website dan aplikasi mobile bernama My UKM untuk mengurus IUMK secara online. Nomor induk berusaha atau NIB. Nomor induk berusaha atau NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan usaha melalui OSS. NIB sekaligus berlaku sebagai A. Tanda daftar perusahaan atau TDP. B. Angka pengenal impor atau API jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor. C. Akses kepabean jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sebelum membuat akun OSS, pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen sebagai berikut: A. Memiliki NIK dan menginput dalam proses pembuatan user ID khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha. Nomor induk kependudukan NIK yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha. B. Pelaku usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan dalam badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online sebelum mengakses OSS. C. Pelaku usaha dalam berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum dalam hukum pembentukan badan usaha. Tahapan permohonan perizinan secara online: A. Membuat akun OSS. B. Masuk ke akun OSS dan mengisi data. C. Mengunduh NIB. 3. Izin produk
bagi usaha bidang makanan dan kosmetik berbasis home industry, sertifikat produksi pangan, industri rumah tangga atau SPPIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Syarat-syarat pembuatan PIRT. A. Formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PIRT untuk format formulir. B. Fotokopi sertifikat pelatihan keamanan pangan. C. Fotokopi KTP. D. Denah lokasi usaha. E. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas. Nomor pokok wajib pajak (NPWP). Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Manfaat NPWP: pengajuan kredit ke bank, membuat SIUP, melaksanakan urusan perpajakan, melamar pekerjaan. E. Syarat membuat rekening bank. F. Memiliki produk investasi. G. Syarat mengikuti lelang proyek pemerintah dan lain sebagainya. Ada 3 saluran bisa dipilih untuk dapat memperoleh PWP. A. Datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. B. Kirim pos waktu, yaitu mengirim formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kegiatan usaha. E. Daftar online atau melalui lama e-registration Direktorat Jenderal Pajak pada https://pajak.go.id dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Surat izin perdagangan SIUP. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP merupakan surat izin yang diberikan kepada suatu badan usaha agar dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Semua badan usaha baik milik pribadi umum, kelompok seperti PT, CV, UD, koperasi, firma, BUMN lain diharuskan memiliki surat izin usaha perdagangan karena memiliki bukti pengesahan dari bisnis yang dijalankan. Jenis SIUP. Syarat izin usaha perdagangan mikro, yaitu SIUP yang diberikan kepada perusahaan perdagangan mikro dengan modal dan kekayaan tidak lebih dari 50 juta. B. Surat izin perdagangan kecil, yaitu SIUP yang harus diberikan kepada perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebanyak 50 juta sampai dengan 500 juta, namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. C. Surat izin usaha perdagangan menengah, yakni SIUP yang harus dimiliki perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebanyak 500 juta sampai 10 miliar dan tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha. D. Surat izin usaha perdagangan besar, yaitu SIUP yang mesti dimiliki perusahaan lebih dari 10 miliar namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Fungsi SIUP: pengesahan sebuah usaha oleh dengan begitu segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP. B. Bisa sebagai syarat agar dapat mengikuti proses lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. C. Yang terakhir, perdagangan ekspor impor bisa berjalan lancar jika pengusaha telah memiliki SIUP. Manfaat SIUP bagi pemilik usaha. A. Suatu usaha dapat diakui oleh pemerintah sehingga usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum sesuai undang-undang. Dengan adanya perlindungan tersebut, yakni agar usaha dapat terbebas dari penerbitan liar. Jika suatu saat terjadi sengketa, maka surat izin usaha perdagangan dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya. B. Apabila setelah memiliki SIUP, maka seorang pengusaha akan dapat dan mudah melakukan pinjaman modal ke bank dan juga koperasi, dan termasuk juga digunakan saat pengusaha tersebut mengikuti lelang atau tender. C. Bagi bisnis ekspor impor diharuskan memiliki surat izin usaha perdagangan. D. Dari definisi SIUP yang menjelaskan legalitas usaha Anda dijalankan. Jadi otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas terpercaya karena diakui pemerintah. Dengan begitu maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. 6. Surat izin tempat usaha atau SITU merupakan bentuk izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang suatu wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Kewajiban pemegang izin: A. Memenuhi segala ketentuan yang telah diatur peraturan daerah ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tempat usaha. B. Melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tempat usaha yang telah ditentukan.
Dan C. Melaksanakan sebuah pemeliharaan kebersihan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pengurusan SITU. A. Mengisi formulir SITU dengan dilampiri keterangan surat tertulis dari tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Izin tersebut berbentuk tanda tangan dapat menyatakan tidak keberatan dengan adanya usaha yang akan dijalankan oleh orang yang membuat SITU tersebut. B. Meminta sebuah pengesahan terhadap formulir permohonan SITU yang sudah diketahui oleh pejabat kelurahan dan kecamatan setempat untuk dapat memperkuat izin SITU surat izin tempat usaha tersebut. C. Setelah izin SITU tersebut harus diketahui oleh lurah dan camat setempat, maka selanjutnya adalah formulir permohonan SITU tersebut diurus ke kota madya atau kabupaten setempat untuk mendapat peroleh SITU surat izin tempat usaha. D. Membayar izin tersebut dan juga mendaftar ulang. Selesai. 7. Tanda daftar usaha TDP. Tanda daftar perusahaan TDP merupakan daftar pencatatan resmi perusahaan. Berisikan hal yang dikiranya wajib didaftarkan oleh setiap badan usaha disahkan oleh pejabat daerah yang berwenang. Jenis badan usaha yang wajib dimiliki TDP adalah A. PT Perseroan Terbatas, B. Koperasi, C. CV atau persekutuan komanditer, D. FA atau firma, E. Perorangan, F. bentuk usaha lainnya. Wow, pas habis. Oke, sudah selesai, habis.